ولجميع الملائكة المقربين وجميع المشاهد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل تعليم المتعلمين فرض كفاية فإن لم يكن من يصلح له إلا واحد تعين عليه وإن كان هناك جماعة يحصل التعليم ببعضهم فإن امتنعوا كلهم أسموا. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun tawikiku fasal. Ta'limul muta'allimina utawi mulang pira-pira wong kang golek ilmu. Ta'limul muta'allimina utawi mulang pira-pira wong kang nyubrih ilmu. Ta'limul muta'allimina utawi mulang pira-pira wong kang nyubrih ilmu, mengajar murid. Sedikit ta'lim muta'allim itu ya belajar dan mengajar kepada seorang guru. Fardu kifayatin iku hukume fardu kifayah. Fardu kifayatin iku fardu kifayah. Fa illam yakun mongkolamun ora tinemu man sapa wong. Fa illam yakun mongkolamun ora tinemu man sapa wong yaslu kang patut lahu maring at-ta'lim. Fa illam yakun mongkolamun ora tinemu man sapa wong yasluhu kang patut lahu maring ta'lim illa wahidun angin sapa wong siji. Illa wahidun angin sapa wong siji ta'ayyana moko dadi fardhu ain apa ta'lim. Ta'ayyana moko dadi fardhu ain apa ta'lim alaihi ing atase wahid. Ta'ayyana moko dadi fardhu ain alaihi ing atase ta'ayyana moko dadi fardhu ain apa ta'lim alaihi ngatasi wahid. Fa in kana lamun ana hunaka iku tetep ing dalem kono panggonan. Wa in kana lamun ana hunaka iku tetep ing dalem kono panggonan jama'atun sapa jamaah. Wa in kana lamun ana hunaka iku tetep ing dalem kono panggonan jama'atun sapa jamaah yahsulu kang hasil at-ta'limu apa mulang. At-ta'limu apa mulang bi ba'dihim kelawan sebagiane jamaah. Yahsulu kang hasil at-ta'limu apa mulang bi ba'dihim kelawan sebagiane jamaah. Fa inim tana'u muqalamun nyegah sapa jamaah. Fa inim tana'u muqalamun nyegah sapa jamaah. Kulluhum ya sekabehane jamaah. Fa inim tana'u muqalamun nyegah sapa jamaah kulluhum ya sekabehane jamaah. Asimu moko dosa sapa jamaah. Asimu moko dosa sapa jamaah. Kemudian wa in qama lan lamun jumenengi bihi kelawan ta'lim. Wa in qama lan lamun jumenengi bihi kelawan ta'lim ba'dhum sapa sebagiane jamaah.
ba'duhum sapa sebagiane jamaah sakota mongko gugur. Sakota mongko gugur al harju apa dosa. Sakota mongko gugur al harju apa dosa anil bakina saking sekarine. Al harju apa dosa anil bakina saking sekarine ba'duhum saking sekarine jamaah. Wa in tulibana lamun den suprih sapa wong. Dan suprih mulang sapa wong, diminta untuk mengajar. Wa in tulibana lamun dan suprih mulang sapa wong min ahadihim saking salah sijine jamaah. Wa in tulibana lamun dan suprih mulang sapa wong atau sapa man min ahadihim saking salah sijine jamaah. Min ahadihim saking salah sijine jamaah wamtan ala nyegah sapa man atau wamtan ala nyegah sapa ahad. Wamtana ala nyegah sapa ahad, diminta untuk mengajar tapi tidak mau, maka fa'adharul wajhaini mongko utawi luweh zahire pendapat kang loro. Fa'adharul wajhaini mongko utawi luweh zahire pendapat loro, mongko utawi luweh zahire pendapat loro annahu iku sa'atuhuni ahad. Annahu iku sa'atuhuni ahad la ya'samu iku ora dosa sapa ahad. Dia minta untuk mengajar tapi tidak mau. Menurut kaul yang azhar ia tidak berdosa. Cuma lakin tetapi ini annahu iku sa'atuhuni ahad la ya'samu iku ora dosa sapa ahad. Lakin tetapi ini yukrahu dan makruhakan lahu maring ahad. Lakin tetapi ini yukrahu dan makruhakan lahu maring ahad dari apa mengkono imtana'a. Lakin tetapi ini yukrahu dan makruhakan lahu maring ahad dari apa mengkono imtana'a illam yakun lamun ora ono. Illam yakun lamun ora ono lahu iku tetap kedue ahad. Lakin tetapi ini yukrahu den makruhakan lahu maring ahad dari apa mengkono imtanaah. Illam yakun lamun ora ono lahu iku tetap kedue ahad udurun apa udur. Udurun apa udur. Jadi bab ini menjelaskan tentang hukum mengajari Al-Quran. Hukum mengajar Al-Quran. Jadi hukumnya mengajari Al-Quran, yaitu adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Maksudnya apa? Fardu kifayah itu ya suatu kewajiban yang jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain itu terbebas dari dosa. Itu adalah fardu kifayah. Sebagian saja yang mengerjakan taklim, sebagian saja yang mengerjakan jadi taklim, ya, jadi muallim, maka yang lain itu ya terbebaskan dari yang namanya dosa. Nah, ini. Dan hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi orang yang mengajari Al-Quran, guru Al-Quran itu adalah hukumnya wajib fardu kifayah. Nah, cuma fa illam yakun man yasluhu ilahu illa wahid ta'ayyana alaihi. Kalau memang satu golongan itu sudah tidak ada yang mau belajar misalnya, cuma ada satu orang yang ingin mengajar, yang lain tidak mau mengajar. Cuma hanya satu orang yang ingin mengajari Al-Quran. Yang ingin jadi guru cuma satu, maka ta'ayyana wahid. Ya, maka yang semula hukumnya fardu kifayah itu berubah menjadi fardu
fardu ain. Maka wajib bagi orang itu untuk mengajar. Ya. Karena memang faedah atau pahala untuk jadi seorang guru itu adalah luar biasa. Ya. Bahkan diceritakan di antara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah itu dengan cara at-ta'lim, dengan cara kita mengajar. Buktinya banyak ulama-ulama dulu itu ya mereka diangkat derajatnya oleh Allah sebab dia itu ya taklim, sebab dia itu mengajar dan belajar. Itu adalah pentingnya kita mengajar. Bahkan diceritakan man ta'allama wa amila wa 'allama yud'adi man fi malakutis samawat. Orang yang belajar ilmu ya seperti kita, kemudian kita mengamalkan ilmu yang kita sudah dapat ya. Maka yud'adi man fi malakutis samawat, maka menarik perhatian orang-orang yang ada di langit ya. Semua malaikat itu akan tertarik kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Ini adalah pentingnya bagi kita untuk satu mengamalkan ilmu yang kita dapat, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Ya. Karena dengan mengajar itu kita akan mendapatkan pahala sekalipun kita telah tiada. Ya. Kita akan mendapatkan pahala sekalipun kita itu sudah tiada. Itu berkat dengan kita taklim, dengan kita mengajar. Ya. Karena disebutkan dalam hadis itu ya man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da. Ya. Jadi orang yang mengerjakan suatu kebaikan ya, maka dia itu akan mendapatkan pahala. Kemudian dia itu kok mengajarkan kepada orang lain kebaikan itu, ya dia itu akan juga mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun dia itu mengurangi pahala orang yang mengerjakan itu. Artinya apa? Tetap sekalipun kita tiada, ya, kalau kita mengajar, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa sekalipun kita tidak mengamalkan. Ya. Kita tinggal nunggu gajian ketika ada dalam kubur. Ya. Gaji dari mana? Ibadah dari mana? Ya ibadah waktu dulu pernah mengajar. Sehingga santrinya mengerjakan kebaikan, maka dia itu akan mendapatkan pahala. Itu. Itu memang sangat penting kita itu untuk mengajar. Juga sebaliknya wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan yanqusa min auzarihim. Juga sebaliknya, ketika kita mengerjakan keburukan ya, memberikan uswah yang tidak baik ya, kemudian kok ditiru ya, maka kita akan mendapatkan dosa, kemudian juga kita akan mendapatkan dosanya orang yang telah kita ajari untuk berbuat dosa. Di samping diri kita dosa telah mengajarkan orang lain itu keburukan, juga kita akan mendapatkan dosa orang yang telah kita ajari untuk berbuat keburukan. Ya, misalnya kita nyuruh teman kita untuk mencuri. Ya, mencuri itu ya perbuatan dosa. Kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Kemudian kok orang lain itu mencuri. Nah, maka kita akan mendapatkan dua dosa. Satu, karena dia itu telah mengajarkan suatu keburukan. Dan dua, karena dia itu sudah mendapatkan pahala orang yang telah diajari untuk berbuat mencuri itu. Nah, ini. Jadi kebaikan atau keburukan itu ya sesuatu yang amaliyah kita yang tidak terputus. Ya. Kalau kita meninggal, ya, tapi yang kita ajari keburukan, ya, banyak santrinya, tapi santrinya semuanya begal semuanya. Ya. Ya.
bukan santri, ya. Jadi punya geng atau punya komplotan, tapi semuanya itu begal. Maka bosnya itu sekalipun dia meninggal, ya, maka dia mendapatkan wizrun, dia itu mendapatkan dosa dari teman-temannya yang sudah mengerjakan dosa. Makanya ulama mengatakan, ya, ketika tentang kisah pembunuhan antara Qabil dan Habil, ya, banyak ulama yang mengatakan bahwa yang paling banyak dosa atau tetap mendapatkan wizrun, mendapatkan dosa dari Allah, ya, adalah Qabil, yang dulu pernah membunuh saudaranya sendiri. Ya. Maka ketika ada pembunuhan, ya, maka Qabil itu ya mendapatkan dosa. Ya. Qabil itu adalah saudaranya Habil, putranya Nabi Adam. Karena suruh nikah dengan saudaranya, suruh nikah dengan saudaranya Habil, Qabil itu tidak mau, ya. Karena saudara kandungnya, saudara kembarnya itu lebih cantik daripada saudaranya Habil, lebih mempesona, lebih menarik katanya. Kalau sekarang mungkin lebih glowing, ya. Sehingga Qabil itu tidak mau dinikahkan dengan saudaranya Habil, ya. Sehingga terjadilah pembunuhan. Maka Qabil itu mendapatkan dosa. Karena pali annahu awwalu man sanna al-qatlah. Kata ulama, karena Qabil itu ya orang yang pertama kali mengerjakan pembunuhan. Ya, sampai sekarang terjadi banyak pembunuhan. Nah, itu. Juga sebaliknya kalau kita mengerjakan kebaikan, ya, ketika kita meninggal pun ya maka kita akan mendapatkan pahala. Makanya taklim itu perlu. Jadi seorang guru itu perlu guru ngaji, ya. Udah harus guru menjadi guru kitab-kitab besar, enggak usah. Yang penting ya sanah hasanah, memberikan ya uswah yang baik, ya, memberikan pelajaran yang baik. Sekalipun yang diajarkan mungkin alif, ya, ba, ya, itu kelihatannya remeh, tapi pahalanya luar biasa. Ya. Andaikan kita tidak punya guru ngaji, ya, guru ngaji alif, ba, ta, maka kita itu tidak akan mungkin bisa baca Al-Quran, itu gak akan bisa mungkin, apalagi baca kitab. Jadi pahalanya guru ngaji alif, ba, ta itu ya luar biasa. Itu lebih besar pahalanya daripada guru yang ada di pesantren. Ya. Karena mengajarkan santri-santrinya dengan telaten. Itu pentingnya mengajar. Jadi pahalanya guru ngaji itu luar biasa. Malah pahalanya lebih besar daripada guru-guru yang ada di pesantren, guru ngaji yang ada di pesantren. Karena guru-guru yang ada di pesantren itu ya tinggal menjalankan saja. Yang merintis itu ya guru-guru yang ada di rumah kita masing-masing. Ya. Yang pernah kita ajari alif, ya. Yang pernah kita mengajari tentang sholat, ya, takbir, baca Fatihah, ya. Itu yang seharusnya kita muliakan terlebih dahulu. Nah, itu penting. Jadi taklim itu adalah sangat penting. Bahkan diceritakan dari Nabi Hurairah radhiyallahu an bahwa ada 7 hal yang bisa kita mendapatkan pahala sekalipun kita mati. Ya. Ada 7 yang sekalipun kita meninggal dunia, kita tetap ada mendapatkan pahala. Ya. Jadi ada 7 investasi akhirat. Ya. Yang pertama adalah man 'allama ilman. Ini kata Rasulullah, man 'allama ilman. Orang yang mengajarkan ilmu. Nah, itu. Jadi penting orang yang taklim itu penting. Mengajar itu adalah penting. Sehingga apa? Dalam pondok pesantren ada
penugasan guru tugas. Nah, itu. Karena memang pentingnya taklim dalam Islam. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang untuk mengajar? Bahkan Rasulullah itu ya innama buistu mualliman. Kata Rasulullah innama buistu mualliman. Saya diutus oleh Allah itu ya mualliman, sebagai pendidik, sebagai mengajar. Nah, sehingga banyak pondok pesantren itu ya menyebarkan guru tugasnya. Nah, karena apa? Karena pentingnya menjadi guru. Nah, itu. Jadi yang pertama ada 7 investasi akhirat yang kita dapatkan setelah kita meninggal. Ya. Yang kedua adalah ya. Orang yang menggali sumur. Ya. Jadi orang yang menggali sumur kemudian airnya diambil manfaat kepada orang lain, maka dia itu akan mendapatkan pahala sampai dia itu meninggal. Ya. Airnya diminum, ya. Dibuat sholat, dibuat wudhu. Nah, ini adalah investasi akhirat yang kita dapatkan ketika kita sudah meninggal. Ya. Ya. Yang ketiga, nakhlan, ya, orang yang nanam kurma. Ya, dulu kurma mungkin, sekarang ya kita orang yang menanam buah-buahan, ya, dan buahnya itu akan diambil oleh keturunan kita, ya, diambil nanti untuk disedekahkan. Ya. Kita nanam mangga, kemudian dapat 1 hari kita meninggal. Kemudian 10 tahun ternyata mangga tadi itu berbuah. Disedekahkan ke masjid, disedekahkan ke mushola, dikasihkan kepada para alim ulama. Nah, maka yang nanam sekalipun kita tidak merasakan manisnya mangga, tapi kita dapat merasakan manisnya pahala dari Allah di hari kiamat nanti. Itu penting. Yang keempat ada aubana masjidan. Orang yang bangun masjid. Sekarang masjid itu ya berlomba-lomba, ya. Megah-megahan, ya. Masjidnya lantai 3, lantai 4, ya. Bahkan masjid itu di atasnya ada pasarnya, ya. Bawah mall, ya. Itu macam-macam, ya. Masjidnya juga dihiasi dengan bermacam-macam perhiasan, ya. Itu. Karena dengan membangun masjid itu kita akan mendapatkan investasi akhirat, mendapatkan pahala nanti ketika kita sudah meninggal. Masjidnya dibuat itikaf, dibuat sholat jamaah, dibuat sholat Jumat, dibuat pengajian, ya. Maka akan mendapatkan pahala. Awarsa mushafan. Selanjutnya orang yang memberikan Al-Quran. Makanya banyak ketika orang-orang yang sudah haul, ya, biasanya kan memberikan mushaf, masih Yasin, ya. Dan di situ ada fotonya, ada foto almarhum atau almarhumahnya. Ya. Itu diantara bentuk orang itu ya nanti akan mendapatkan pahala. Jadi memberikan mushaf itu ya pahalanya nanti ketika ambil di akhirat. Selagi mushaf itu ada dan dibaca, maka kita akan mendapatkan pahala. Ya. Kita tidak baca, ya. Cuma kita memberikan mushaf kepada orang lain. Tidak usah uang, mushaf pun ya kita akan mendapatkan pahala. Ya. Yang keenam adalah autaraka waladan yastaghfiru lahu. Nah, kita punya anak, ya, tapi anaknya menjadi anak yang soleh, yang yad'u lahu, yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Nah ini, ya. Ini adalah penting, investasi akhirat. Ya. Makanya mendidik anak itu ya sesuatu yang pahala yang luar biasa kepada kita, karena itu adalah investasi akhirat. Kalau kita tiada, maka anak kita yang meneruskan. Makanya amaliyah anak Adam itu akan terputus kecuali di 3: sedekah jariyah,
ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladun soleh, memiliki anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi selanjutnya adalah ajrun haron, orang yang mengalirkan air yang ada di sungai. Ya. Jadi sungai yang kotor kemudian dibersihkan sehingga air yang ada di sungai itu berjalan dengan baik, ya, sehingga tidak menjadi tersumbat, dan itu akan menyebabkan penyakit nanti yang ada di masyarakat itu. Itu adalah penting, itu adalah investasi akhirat. Jadi jangan diremehkan orang yang cuma membersihkan sungai itu, ya jangan diremehkan. Ya. Berkat itu rumah kita tidak kebanjiran. Ya. Itu. Jangan diremehkan orang yang taklim itu, jangan diremehkan. Orang yang ngajar itu jangan diremehkan. Ya. Karena dengan adanya taklim itu Islam itu akan jaya, akan hidup. Nah itu. Jadi penting kita itu untuk mengajar. Bahkan diceritakan ada hadis tentang keutamaan taklim dari daunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu", sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, ya. Wa ahlas samawat wal ardi, kemudian penduduk-penduduk yang ada di langit dan bumi, ya. Semuanya. Hatta namlah, sampai semut, ya. Fi hujriha, yang ada di rumahnya, hatta al-hud, ikan-ikan yang ada di laut, ikan paus semuanya, la yusalluna ala muallimin nas, ya. Mereka itu memintakan rahmat kepada Allah, kepada orang yang mengajar. Itu penting. Makanya thariqahnya ulama dulu itu ya bukan bisnis tapi taklim, mengajar, ya, pagi siang ngajar. Bahkan ada seorang ulama itu setiap harinya ngajar. Pagi ngajar, siang ngajar, sore malam ngajar. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dengan taklim dia itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa ketika dia itu sudah meninggal. Jadi dirasakan setelah ba'dal maut, dirasakan ketika sudah meninggal. Tapi ketika dalam kondisi hidup, ya banyak masalah. Kadang malas, ya. Itu. Karena memang jaminannya luar biasa. Orang yang mencari ilmu. Jadi ada 7 investasi tadi yang bisa memberikan kita itu ya ghirah, ya, keinginan sehingga kita itu semangat dalam belajar dan mengajar. Yang pertama adalah man 'allama ilman, orang yang mengajari guru, pak guru, ustadzah, lah itu penting. Makanya di sini ada penyebaran guru tugas, ya. Itu. Karena Rasulullah itu diutus oleh Allah, innama bu'istu mu'alliman, jadi guru Rasulullah, jadi pendidik. Bukan hanya guru itu yang ngajar-ngajar kitab besar, ya. Guru Al-Miftah, ya. Itu penting, ya. Karena berkat Al-Miftah itu bisa baca kitab. Itu penting lah. Orang yang di situ gali sumur, ya, menanam buah-buahan, bangun masjid, ya, mewarisi mushaf, memberikan mushaf kepada orang lain, ya, dan meninggalkan anak yang selalu membacakan istighfar kepada kedua orang tuanya. Ini adalah investasi akhirat. Ya. Jadi ketujuh-tujuhnya ini ya paling tidak kita punya. Tidak mampu bangun masjid, paling tidak ngajar. Ya. Tidak mampu ngajar, paling tidak ya buat sumur, ya, gali sumur. Tidak mampu buat sumur, ya, paling tidak ya warrasa mushafan, ngasih mushaf, ya, memberikan Al-Quran. Ya. Udah harus banyak, satu. Kasihkan ke masjid biar Quran itu dibaca, ya. Tidak mampu bangun masjid misalnya, ya. Karena bangun masjid ya butuh biaya, cukup buat anak dan anaknya itu dijadikan anak yang soleh, ya.
ini jalan terakhir adalah buat anak. Tapi didiklah anak itu dengan pendidikan yang baik. Ya. Tapi sebaliknya kalau anaknya dididik yang tidak baik, tetap tadi itu ya kita akan mendapatkan dosa. Ya. Itu sana sayyi'ah kalau seperti itu. Ya. Ya, bangun masjid tidak mampu, tidak kuat. Ya. Mau memberikan mushaf, tidak ada biaya. Ya. Mau taklim sudah tua misalnya. Ya. Mau ngajar ilmunya nggak ada. Ya. Mau mondok sudah umurnya 50 tahun. Ya. Ya. Paling tidak yang membersihkan di sungai. Ya. Air yang ada di sungai itu biar lancar. Ya. Ya. Paling tidak jadi kebersihan. Ya. Nah, itu. Atau paling tidak buat anak. Ini yang lebih bagus. Ya. Investasi akhirat. Ya, itu. Tidak mampu ngajar, tidak mampu buat seumur, ya. Misalnya. Tidak mampu buat anak misalnya, ya. Belum kawin, ya. Maka ghurasa nakhlan, cukup menanam pohon, ya. Jadi menanam pohon apa terserah. Dan nanti buahnya itu akan dirasakan nanti setelah besar. Nah itu. Ini adalah investasi akhirat dan itu ajruhunna ba'da mautih wa huwa fi qabri. Dan pahalanya itu ya kita rasakan ketika kita meninggal dan kita dalam keadaan dalam kubur. Ini adalah pentingnya taklim. Sehingga pahala kita itu ya akan terus mengalir. Itu adalah penting bagi kita itu untuk mengajar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa qarabati lana fi dinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina Rabbana faqna Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa qarabati سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة